Selamat pagi guys. Ketemu lagi dengan acara jalan-jalan kita. Pada pagi hari ini saya bergabung dengan komunitas Voluptaria Walking Tour dengan tema Pecinan Cilik Kota Malang. Dalam jalan-jalan ini sebenarnya startnya itu ada di kantor pos, tapi berhubung saya terlambat bergabung sehingga baru bisa bergabung di Jalan Adi Irma Suryani. Dalam jalan-jalan ini dipandu langsung oleh Bapak Irawan, salah satu pemerhati cagar budaya yang ada di Kota Malang. Sekarang sampai di, kalau di Timur Tengah itu ada UEA ya, Uni Emirat Arab. Kita sekarang juga sampai di UEA, Ujung Ebong Arab. Ya, Ujung Ebong Arab. Dulu yang Nusewu yang lama-lama tahunya jalan itu adalah Ebong Arab ya. Sekarang namanya Sarif Al-Badri. Ya, mohon maaf saya juga nggak tahu nama-nama sekarang. Sampai jalan Tongan. Sedangkan dari sini sampai ke sana jalan belakang loji. Lojinya mana ya, tadi kantor pos itu. Kantor pos dan rumah asisten residen sama belanja disebut sebagai loji. Nanti saya tunjukkan halaman belakangnya kenapa kok disebut sebagai loji. Nah, kalau di sana itu namanya jalan Tongan, dari kata tong. Dan itu artinya orang jualan tong. Tongnya apa? Tongnya orang minyak wangi dan lain-lain itu loh. Ya, jadi kita sekarang sampai ada titik UEA, Ujung Ebong Arab. Kalau tidak percaya, di sana ada restoran kayu. Ya, monggo, yuk. Halamannya itu sampai di sini. Itu padahal baru asisten ya. Nah, ini residen. Pemain tak belum. Ya. Residennya di mana pada waktu itu? Di Pasuruan. Jadi awal 1900 Malang ini belum ada apa-apanya, hanya sebuah daerah perkebunan gitu, dan dia dibawa Bupati Pasuruan. Jadi awal 1900 itu belum ada namanya Malang sebagai Malang Kabupaten, Malang Kota, tidak ada. Ya, ini ada sebuah wilayah bagian dari wilayah Kabupaten Pasuruan. Induknya di Pasuruan. Kenapa kok begitu? Dulu orang Belanda tentu saja transportasinya selalu menggunakan laut, pakai kapal ya. Maka dari itu kota-kota di pesisir Jawa itu rata-rata menjadi kota besar. Batavia, Jakarta, Cirebon, Tegal, Kalongan, Semarang, Tuban, Surabaya, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Bondo, sepanjang laut itu. Ya, dulu belum orang Belanda selalu menggunakan transportasi kapal laut, otomatis kota-kota di pesisir itulah menjadi ibu kota. Kita di sini ini masih pedalaman, ini saya itu mengalami seperti ini sudah tidak terbayangkan lah pada waktu itu. Area Malang ini adalah area kebun semua. Yang kita kenal sebagai kota dulu itu adalah kebun. Jadi memang Malang ini dikenal sebagai suatu tanah yang subur, yang sangat cocok untuk menjadi tempat budidaya tanaman. Tanamannya macam-macam, kopi, tebu, buah-buahan. Indonesia Empire. Jadi Indonesia karena di India Belanda, Empire karena kepingin belok-belok orang Eropa. Ya, jadi ini adalah gaya Eropanya di mana? Yaitu pakai pilar-pilar seperti itu. Sementara yang mangkrak itu ya orang Bugis atau orang Belanda yang tinggal di tanah Hindia Belanda. Jadi gaya Indonesian Empire itu kira-kira akhir 1800 sampai
kisaran 1910 lah. Setelah itu mulai berubah menjadi gaya yang menuju Art Deco, kemudian ada gotik sedikit, dan yang kemudian terakhir itu sudah menjadi yang neogotik, dan kemudian menjadi Art Deco. Jadi kita mengalami desain-desain Belanda sampai kisaran tahun 40. Kemudian Jepang masuk dan terhentilah semua itu. Dan kita masih melihat sisa-sisanya. Contohnya seperti itu. Tadi ya gagah ya. Terus membayangkan kalau kita ini punya rumah seperti ini, halamannya pasti luas zaman itu. Dan jalan ini kecil dulu ya, jalan di belakang loji kecil, dan itu tidak ada tembok, terbuka ke sana. Terus menir itu di sana, mobil teh, sini landur di landur. Selanjutnya kita menuju ke Jalan Sultan Syahrir untuk menuju ke kawasan pecinan kecil yang berada di Jalan Wiromargo, Kota Malang. Selanjutnya saat melintasi Jalan Sultan Syahrir, kita mendapatkan snack, yaitu berupa jajanan yang berasal dari Toko Maju, salah satu toko kue legendaris yang ada di Kota Malang. Banyak-banyak sekali. Ini sekarang disebut Jalan Wiromargo. Dulu disebut Jalan Pecinan Cilik. Kenapa kok Pecinan Cilik? Soalnya ya miniaturnya dari yang pecinan sana. Ini miniaturnya pecinan, jadi ini juga banyak toko-toko, banyak ruko-ruko yang berdagang seperti di sebelah sana. Salah satu contohnya ini rumahnya rumah tua seperti ini. Ini pasti kelihatan unik ya, lama. Kemudian dulu orang Belanda juga sudah pasang listrik. Dulu pasang listriknya pakai kayu gitu ya. Dan kita bisa melihat salah satu peninggalannya di sini. Awalnya dulu itu pohon itu kayu, kemudian setelah berpuluh-puluh tahun dia tumbuh dan akhirnya mengeras menjadi beton seperti itu. Ojo percaya omonganku ya. Jadi satu dan bentuknya sama. Nah itu yang masih utuh. Sak pintu-pintunya, sak mesinnya, dan lain itu masih utuh. Sama. Ya. Dulu lebih lebar. Jadi dulu lebih lebar. Nah, atapnya jadi satu, sederet seperti ini. Ya ini adalah petak. Jadi fungsinya dia toko di sini. Terus dia ada satu hal yang lakukan ini itu kok bisa busuk Andre ini? Iya. Di sini ini makam tertulis pesantren makam Mbah Wiro ya. Siapa sih Mbah Wiro itu? Kemudian Mbah Wiro ini menjadi nama jalan Wiromargo ini ya. Nah, Mbah Wiro ini detail pastinya belum kita dapat, tapi dikenal berdasar cerita tuturan daerah sini. Mbah Wiro ini seorang yang istilahnya melakukan siar Islam gitu ya. Kira-kira juga di awal 1300 dan dia cukup unik karena apa? Dia melakukan siar Islam di kawasan perkampungan Cina dan makamnya sampai di sini dan sampai hari ini masih ada. Dan ceritanya tidak ada pernah terjadi masalah. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya Malang ini rukun dari zaman dulu ya. Sekarang aja bentuk-bentuk aneh-aneh zaman dulu di pendampingan ada orang muslim melakukan siar di kampung Cina dan tidak ada masalah.
Sampai hari ini kita masih temuin makam Mbah Biro Mago. Peninggalan-peninggalan Hindu di situ harap diingat bahwa kawasan ini dahulunya kan berdekatan dengan pusat kerajaan Tumapel itu. Pernah dengar Tumapel yang kemudian menjadi Singosari itu? Di mana letaknya? Di sana di Kota Bedah sana. Tahu jalan Muharto ya? Turun kan ketemu kali Berantas itu. Nah di sisi timurnya itulah dulunya letak keraton Tumapel itu, Bola Metung, Ben Arok dan seterusnya itu. Sana. Nah, ini dia tuh potong seperti ini dari nggak cantik ya dia. Yang nyebut-nyebut museum betul ya. Jadi ini teman-teman, ini cerita tentang sejarahnya Bentul. Ada yang saya yakin karena saya masih tahu ya, ada rokok pernah mereknya Bentul. Yang milenial tahu ya, saya tidak nanya yang sudah lewat seperti masa saya, tapi kalau yang milenial pernah dengar rokok mereknya Bentul. Nah, jadi rokok Bentul itu biru. Iya. Oh, cara perokok berarti. Bentul biru, betul. Jadi cerita awal tentang rokok Bentul itu di sini. Yang mendirikan usaha rokok Bentul itu namanya Ong Hobliong, ya. Pak Ong Hobliong itu kelahiran Bojonegoro dari keluarga pedagang tembakau. Di Bojonegoro itu kan terkenal tembakau ya. Nah, Pak Ong Hobliong itu salah satu dari keluarga pedagang tembakau seperti itu. Kemudian kira-kira di tahun 20-an setelah dia menikah, dia merantau ke Malang sini. Awalnya tidak usaha rokok. Jadi Pak Ong Hobliong itu kerja di di sebuah toko kelontong lah gitu ya. Sini ya, kemudian dia rupanya mungkin ya rajin begitu, lama kelamaan dia bisa buka toko kelontongnya sendiri di titik ini. Ini dulu awalnya bukan rumahnya Pak Ong Hobliong, kemudian dia bisa membeli dari pemilik itu, dia kemudian menempati tempat ini. Rumahnya sebenarnya dulunya agak ke belakang sana, jadi ini sudah rumah baru bergeser ke depan. Dulu agak belakang sana. Nah, kemudian Pak Ong ini karena backgroundnya tembakau tadi, dia mulai coba-coba bikin rokok. Tidak langsung merek Bentul dulu ya, mereknya macam-macam. Ada nama burung, nama bunga dan lain-lain begitu. Tapi tidak sukses, ya nggak sukses jualan rokoknya itu. Ya kok mikir kok tersendat-sendat gini. Suatu hari dia jalan-jalan ke makam Gunung Kawi. Ya, gak bahaya tak? Oh, ya. Ternyata enggak loh, enggak bahaya. Kenapa? Rupanya waktu di sana beliau Pak Ong ini tertidur lah gitu ya di sana. Dapat mimpi. Ini beneran ini cerita ini mimpi ditunjukkan buah Bentul itu. Jadi kalau teman-teman tahu Bentul itu kan ubi-ubian ya, bongsono kuwi kebili yang tertanam di tanah itu. Dia mimpi itu. Kok mimpi Bentul iki apa ya? Tak coba lah. Mereki rokokku Bentul, jadi ceritanya gitu. Ternyata jadi betul. Jadi Bentul itu kemudian membesar sampai puncaknya kira-kira di era 70-80. Pada tahun 80-an, Bentul itu adalah pabrik rokok pertama di Indonesia yang membuat sigaret kretek mesin. Kalau dulu kan sigaret kretek tangan, SKT, dilinting itu ya, pakai tangan seperti Sampurna, seperti Jisamsu itu. Nah,
Bentul itu yang pertama kali punya mesin yang bisa ngelinting itu. Sampai besar dan terkenal seperti itu. Nah, itu awalnya di sini. Singke. Dalam pelafalan Cina, mungkin aku ya kayak ngelafal Cina ya, tapi dia katanya singke. Nah, para singke ini kenapa menjadi lain? Karena apa? Bahasanya kan masih original dari sana. Ketemu teman-temannya Cina yang peranaan yang sudah tahun 1700. Yang peranaan harus ngomong Jawa. Gak ketemu harus ngomong karo sing anyar iki. Tidak ini ngomong gak nyambung. Oh, singke itu gak kepala. Oh, iya kan? Kan gitu. Terus tidak ini ngomong apa-apa, gak boleh mentono duit. Selanjutnya kita menyusuri jalan Sersan Harun, atau di sebelah baratnya dari Pasar Besar. Selanjutnya, ini kita jumpai banyak sekali jajanan pasar. Kita istirahat di sini dulu sambil menikmati jajan-jajan pasar. Di sini ada onde-onde, ada kue kucur. Asiknya di sini adalah semua seperti onde-onde dan kucur ini digoreng di tempat atau dimasak di tempat, jadi masih hangat dan sangat fresh sekali. Harganya cukup murah, hanya 2.000 saja per bijinya. Oke, ayo kita nikmati. Dan juga ini ada namanya jenang Madura. Yang lama pernah dengar nama Tolaram. Tolaram itu jualan kain, ya, terkenal banget. Itu gedungnya masih ada di foto, ya, masih ada. Tutup sekarang, ya. Nah, pernah Altara, betul. Betul. Nah, toko Tolaram ini awalnya dulu namanya Toko Preanger. Nih, Toko Preanger. Ya, Toko Preanger ini. Kemudian Toko Preanger ini sudah ada sejak tahun 20-an. Pada tahun 41 ada seorang, sama lagi ini gara-gara pergolakan politik juga. Jadi di tanah Pakistan sana, Pakistan Timur, sekarang menjadi Bangladesh, itu bergolak, kemudian terpecah wilayah itu menjadi Pakistan Timur dan akhirnya menjadi negara Bangladesh. Nah, di situ ada orang-orang yang kemudian ya karena pergolakan politik itu kabur lah dari selamat. Salah satunya adalah namanya Pak Kancan Paswani. Ya. Pak Kancan Paswani ini sampai ke tanah di dia berada. Kemudian dia sampai ke titik-titik Kota Malang. Keluarga Kancan Paswani, bapaknya itu sudah orang berkecukupan lah di Pakistan. Dia kemudian berinisiatif membeli Toko Preanger tadi itu tempatnya, kemudian dia usaha dagang kain. Ya, awalnya namanya ya Toko Paswani, kemudian dia usahanya berkembang,
Dan dia mungkin berpikir bahwa ini karena restu orang tuanya, ya, sehingga dia akhirnya merubah nama tubuhnya menjadi Tolaram. Itu nama bapaknya. Bapaknya masih di Pakistan sana. Dinamakan nama suku Tolaram yang kemudian kita kenal sampai akhir tahun 90-an. Nah, suku Tolaram itu dia mendedikasikan nama tokonya kepada bapaknya, dan usahanya memang makin besar. Nah, kira-kira tahun 90-an, kemudian Pak Pasvani ini memutuskan untuk memindahkan kantornya ke Singapura. Nggak main-main, itu Kok Malang pindah ke Singapura. Kalau Jawa Kok Malang pindah ke minggir-minggir. Ini enggak, pindah ke Singapura. Pindah ke Singapura sana, dan ternyata makin besar lagi. Jadi perusahaan yang namanya Tolaram itu di Singapura itu menjadi eksportir kain yang sangat besar, dan terutama dijualnya ke Afrika hingga hari ini. Dia sekarang juga sudah merambah industri perbankan besar juga di Singapura sana base-nya. Jadi kalau mengistilahkan dari Malang sampai ke Singapura, jadi suatu toko Po Hin. Ya, ini 3 lantai ini. Bangunannya masih ada 3 lantai, walaupun sudah berubah fasadnya. Nah, toko Po Hin ini Po Hin, ya. Po Hin, FOO Hin. Ini jualan jam dulu. Zaman dulu jam itu adalah barang mewah. Jam gedong itu ya. Nah, itu barang mewah. Yang unik, toko Po Hin itu tahun 26 itu sudah dipilotkan oleh pengadilan gara-gara utang. Tahun 26 lewat utang wis bangkrut. Nah, kemudian bangunan itu berganti-ganti pemilik. Sekarang sudah pemilik yang lain, tapi juga masih kebetulan masih jualan jam. Namanya dibilang pecinan lawas, pecinan lama. Masih ada pasar Kebalen dan lain-lain. Nah, kemudian dalam perkembangannya, setelah menjadi pemerintah Kota Praja Malang tahun 1914, mulai kan berkembang ini, orangnya makin banyak, komunitasnya bertambah. Ini kemudian melebar ke barat ini, mulai dari sini sampai yang kita temui tadi itu. Nah, tetap dengan pembagian wilayah Cina di sini, kemudian wilayah Arab di belakang sana, kemudian yang Kauman di dekat masjid tadi. Sementara orang lokalnya, orang pribuminya itu di blok sana, blok Jojipan dan lain-lain sana, sampai ke pinggir sungai sana itu areanya orang lokal. Sampai hari ini pun kita masih temui kampung lama di sana itu. Kampung lama ya Jojipan ke sana itu. Ya, itu. Nah, jadi untuk diketahui bahwa Malang dulu itu ya kecil banget daerahnya, dan dari alun-alun tahun 1822 sudah ada alun-alun melintasi daerah ini ya nggak ada apa-apa begitu. Sudah terbayang ya, areanya dari alun-alun ke sini jauh. Sekarang nggak pernah tempat jauh. Kita masuk ke Banten. Siapa yang belum pernah masuk Menteng? Rata-rata sudah pernah ya? Oke. Menteng ini namanya Menteng Eng Antiok. Eng Antiok. Istana kebahagiaan abadi. Dalam bahasa Cina, Eng Antiok. Menteng ini didirikan tahun 1825. Nanti 2 tahun lagi sekarang tahun lagi ada perayaan besar 300 tahun. Nah, Menteng ini diinisiasi oleh seorang seorang letnan Cina. Letnan bukan letnan pangkat militer ya. Jadi zaman Belanda itu
tiap-tiap komunitas etnis itu ada yang oleh orang Belanda itu dijadikan komandannya, kepalanya itu dipangkati kayak tentara gitu. Kalau daerah Malang ini karena daerahnya kecil, pangkatnya cuma sekedar letnan. Jadi ada letnan Cina, ada letnan Arab, letnan Melayu, dan juga ada letnan yang Jawa itu pengertiannya sebagai kepala komunitas. Nah, letnan Cinanya di sini ini namanya Wei Samwei. Komunitas Cinanya kan ke sana ya, ke Pecinan Lama ke sana itu. Kemudian pada masa itu rupanya di area ini ditemukan arca-arca Hindu. Peninggalannya siapa? Peninggalannya Singosari. Tumapel. Sorry. Saya selalu, ini perlu saya luruskan sedikit ya, bahwa dalam literatur pun tidak ditemukan, dalam prasasti tidak ditemukan kata-kata kerajaan Singosari. Betul ya Pak ya? Yang ada adalah kerajaan Tumapel. Tapi kemudian memang oleh raja terakhir Tumapel, Kertanegara, raja keempat, Triwarjani, dipindahkan ke lokasi baru di daerah yang namanya sekarang kita kenal sebagai Singosari itu. Terus jadi keliru, jadi kerajaan Singosari. Padahal sebenarnya kerajaannya namanya Tumapel. Jadi kalau dicari ke prasasti apapun tidak ketemu itu yang namanya kerajaan Singosari, adanya kerajaan Tumapel. Nah, lokasinya Tumapel itu di timurnya Sungai Brantas sana. Jadi kalau jalan ini kan turun ketemu Jalan Muharto, perempatan, terus turun kan ketemu sungai, ada jembatan itu. Nah, lokasi keratonnya Tumapel itu di seberang sana. Sekarang orang mungkin dulu kenalnya ada kuburan Cina lama di sana. Sekarang sudah jadi perkampungan. Nah, disitulah letaknya titik Tumapel itu dulu. Tahun 1222 sampai dengan 1292 itu umurnya. Pada tahun 1825 itu mencari lokasi untuk dijadikan kelenteng. Rupanya di titik ini ditemukan arca peninggalan Hindu, yaitu arca Dewi Durga. Dewi Durga itu tangannya banyak, ya. Dalam gambarannya Dewi Durga itu tangannya 10 ya. Saya lupa 10. 14 sama 2. 8 apa yang begitu, pokoknya angka tangannya lah gitu ya. Nah, oleh komunitas Cina itu kemudian dianggap, oh ini Dewi Kuan Yin. Nanti saya tunjukkan arcanya di dalam. Dewi Kuan Yin itu dipercaya tangannya 1000. Itu dijadikan kelenteng yang kita lihat seperti ini. Nah, jadi sejarahnya panjang. Kelenteng ini bertahan sampai hari ini sudah nyaris 200 tahun. Dan kita lihat akhir-akhir ini kelenteng ini sudah makin ramai lagi. Jadi ini kelenteng ini adalah kelenteng yang istilahnya itu tempat ibadah Tridharma, 3 agama, yaitu Buddha, Konghucu, dan Tao. Karena ada kelenteng yang hanya Konghucu, tapi itu jarang. Kelenteng yang hanya Konghucu saya baru temui satu di Surabaya, itu kelenteng di Kapasan. Tapi yang lain rata-rata Tridharma. Jadi ruangnya di ujung sana itu ruang Konghucu biasanya, kemudian di sini ruang ibadat Buddha, dan yang di tengah ini adalah bangunan utamanya. Setiap kelenteng selalu punya altar utama. Ini di depan ini. Altar ini adalah altar Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita percaya bahwa segala sesuatu ini, alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kalau kita masuk ke kelenteng, semua yang mau beribadat sini, beribadat terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa di situ menghadapnya ke barat sana. Setelah itu baru masuk ke ruang utama di sana. Nah, di kelenteng ini yang dijanjikan dewa utamanya adalah dewa bumi, ya. Pute Jensen, dewa bumi, Pute Jensen. Kenapa kok dewa bumi? Untuk diketahui, orang Cina yang datang di wilayah Malang ini adalah asalnya dari provinsi Hokkien, suku Hokkien. Suku Hokkien itu rata-rata adalah petani, sehingga mereka tentu saja berterima kasih kepada bumi yang memberikan hidup mereka itu.
cukup panjang sejarah kelenteng ini, dan ini termasuk kelenteng yang cantik ya, besar, termasuk besar, dan ornamen-ornamen ini juga cantik, penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan lambang-lambang yang bisa kita nikmati sampai hari ini. Kirim untuk leluhur. Kita masuk ke kelenteng. Yang mengurus kelenteng ini sekarang. Jadi kalau teman-teman besok mau main-main kemarin cari tak bisnis, apa namanya cap rome ya. Kalau dia cap rome itu boleh makan lontong cap rome sepuasnya. Kalau dahulu orang-orang itu susah, entah itu badannya karena sakit, minta pertolongan melalui perantara dari Tuan Im. Nah, caranya kalau ke kelenteng itu, kalau teman-teman serangnya Ciamsi. Ada Ciamsi penerangan, kesulitan pikiran, ada Ciamsi obat. Aku lulus juga kakek baca. Obat dulu kan tidak ada obat direct ya, sekarang ya bukan ramuan semua ya. Sebenarnya Ratusan tahun. Nah kalau obat di sini ada resepsi. Ada kamusnya. ada resepnya. Kita tanya dulu. Jadi ini kalau kita mau tanya ya, kita itu ada prosedurnya adalah ini namanya apa? Wih, Kue ini kita lempar dulu. bawa Kita dulu kan pertama sih saya mau berobat, tapi saya bertanya dulu, apakah saya diizinkan berobat atau bukan melalui kue. Jadi kita lempar. Nah, kalau ini menghadap ke atas semua begini ini, artinya Pak Arfi, kita kalau menghadap ke atas semua masih belum boleh. Nah, kita boleh melempar ini sampai 3 kali, ya. Harus 1 kali tadi. Nah, kalau ini kebuka semua, tak boleh juga. tidak boleh juga. Harus satu buka, satu yin yang Harus satu buka. Oh, yang ini. Harus seimbang yin dan yang itu. Nah, sini 2 kali udah ya, 3 kali. Oh, Tak boleh, lebih sehat. Oke. Pintu masuknya lewat. Misalnya apa? Sakit ya sakit badan. Kita ambil Ciamsi obat tadi kan. Kemudian ini dulu sampai satu kesalahan itu atau pisau ini hanya itu ya. Jadi pokoknya gitu lah sampai satu nah, itu ya. Anggap salah satu ini satu. Terus Dan nomornya. kita lihat nih nomornya, ini ada nomornya nih. Tuh, nomor 21. Nah, karena Ciamsi obat kita lihat di sana nomor 21 apa itu? Itu Ini 21. Seneng aku. bacanya apa nomor 21? Banyak obatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 macam. Biasanya ke Chinese doctor. Itu dalam bahasa Cina ya, dalam bahasa Cina. Baca resep Jadi bawahnya ke Banjentong sana. ya. Iya. Bukan ke ramuan. Pantai Malam, bukan. Ke Banjentong itu yang bisa baca itu.
guru kami ada yang Malang biasa. enggak. Bukan itu Tuban. Oh ya, itu Tuban. Biasanya kunting lebih. Setelah rombongan mengunjungi kelenteng En Angkyong, selanjutnya rombongan menuju ke salah satu warung kuliner khas Kota Malang yang cukup legendaris, yaitu orem-orem. Kare ya, Bu? Volume ya. Orem-orem ini juga satu makanan yang mungkin hanya ditemukan di Malang. Ya, sebenarnya ini makanan sederhana banget kan, cuma ketupat tadi disiram dengan apa namanya, tempe yang dimasak dengan kuah kare begitu ya. Sebenarnya ini ya tentu saja bahannya sederhana banget. Kedua, kenapa kok menjadi khas? Karena tempenya itu, tempe Malang kan terkenal. Ya, jadi tempe di kota lain tidak seenak tempe di Malang. Memang iya, saya udah ngerasain tempe di kota lain tidak seenak yang Malang. Jadi akhirnya memang kalau dikatakan ini apakah ini makanan yang khas Malang, ya saya mengatakan iya, karena unik banget, tidak ada di kota lain yang seperti ini. Begitu kira-kira. Dan memang murah dong. Tempatnya murah, tempe ya murah. Begitu ceritanya. Nah, cerita tentang orem-orem ini sendiri, ini sudah sejak tahun 70-an, ya. Dulunya nggak di sini, dulunya di situ tuh. Ada bangunan yang ada apa warna hijau di atas itu, ya. Itu dulu adalah bioskop Jaya namanya. Nah, dulu yang jualan ini, jadi bapaknya Pak Haji Sahri ini, bapaknya Pak Sahri ini yang ngawali jualan orang-orang itu di situ. Pada waktu bioskopnya buka, terus jualan orang-orang. Ceritanya begitu. Kemudian bioskopnya sudah bubar, geser ke sini, orang-orangnya bertahan, bioskopnya sudah tablas. Jadi bisa dibilang ini juga cukup legendaris lah. Orang-orang Haji Sahri. Ada satu saudaranya di sana di Conggoran sana, kakaknya Sahri ini. Ya. Siapa yang di Conggoran? Lebih tua. Begitu ceritanya. Setelah kita menikmati kuliner khas Kota Malang yaitu orem-orem, selanjutnya kita melanjutkan perjalanan menuju titik selanjutnya. Selanjutnya kita singgah di rumah makan mungil, Depot Hopley itulah namanya, yang terletak di Jalan Ahmad Dahlan nomor 10 Malang. Di sini
kita mencicipi menu khasnya, yaitu berupa es Vasco yang terbuat dari susu murni sapi dicampur dengan coklat. Serta kue koya, sebuah jajanan jadul yang cukup terkenal. Apa usah? Tuh, ambil. Ya, bungkusnya seperti itu. Ya, kue koya nggak tahu ya. Toko kue Nambi. Nah, cerita tentang kue koya itu begini. Jadi kue itu biasanya digunakan pada saat lamaran. Kali mana lamaran, Bu? Kamu ada lamaran berapa kali? Ayo. Nah, jadi kalau orang-orang Cina, pihak laki-laki melamar pihak perempuan biasanya itu dalam antarannya itu bawaannya itu termasuk kue koya ini. Begitu ceritanya penggunaannya kue itu. Ya, jadi itu. Anu Bu, ya pertama ngelamar sing Jawa nggawa cucur ya. Cucur. Ngelamar sing Cina nggawa sing iki. Nah, ngono. Jadah. Bu. Iya. Masa untuk makan ini perlu lamaran juga. Udah nih lamaran. Sampun? Nanti dijamret lah. Ya. Untuk teman-teman yang butuh ide saya, silakan ya. Semoga kita ketemu di acara berikutnya. Oke, mantap dulu. Ya, Terima kasih banyak. kita kasih